Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari pihak Polres Kabupaten Bangkalan, baik itu di tingkatan kasat, anggota atau siapapun itu yang berada di depan kantor Polres Kabupaten Bangkalan. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang selama ini kita kawal. Sudah ada hampir 12 tahun. 11 tahun itu berlalu begitu cepat dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan itu bermuara terhadap aparat penegak hukum di Kabupaten Bangkalan. Itu yang terjadi pada posisi tindak kriminalitas di Kabupaten Bangkalan. Kalau asumsi saya dan analisa kami DPD LSM Lina Kabupaten Bangkalan, itu sengaja dibiarkan. Hari ini kita sudah 3 kali turun di depan kantor Polres Kabupaten Bangkalan, dan ada yang sengaja kita turunkan dari LBH Lira Jawa Timur yang akan menyiapkan laporan kepada Propam Polda Jawa Timur karena kurun waktu 11 tahun itu dibiarkan tindak kriminalitas yang ada di Kabupaten Bangkalan. Kami hari ini memang sedikit, Pak. Kami hari ini memang hanya berkomunitas dan konsultasi terhadap LBH Lira Jawa Timur. Kita akan laporkan ke Propam Polda Jawa Timur terkait kasus 11 tahun yang tidak ditindaklanjuti, dan sampai detik ini pelakunya masih bercokol. Dan ini sengaja dibiarkan. Dan yang kedua adalah bagaimana teman-teman kita yang terjadi mempunyai persoalan sepedanya dicuri di tengah kota dengan ada CCTV-nya. Dan itu sampai detik ini juga tidak pernah ditemukan. Kalau saya baca di medsos, di media sosial, bagaimana Polres Bangkalan melakukan penangkapan. Tapi mana kontribusi terhadap masyarakat yang menggaji Anda dengan hasil pajak kita yang dikumpulkan dan disetorkan kepada daerah ataupun pusat, yang itu kemudian dibayarkan kepada Anda? Apa yang dilakukan selama ini dengan kondisi persoalan-persoalan yang muncul? Tidak ada keamanan, tidak ada pengayoman terhadap kami sebagai masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Sangat aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena persoalannya yang terjadi, fakta-fakta yang kami dapatkan sampai detik ini tidak ada penindakan dan melanjutkan persoalan-persoalan hukum yang menimpa kami. Itu apakah itu sengaja dibiarkan? Sengaja dibiarkankah persoalan-persoalan tindak kriminalitas yang ada di Kabupaten Bangkalan? Katanya kepolisian Republik Indonesia itu bisa menyadap, bisa melakukan tracking, katanya bisa punya alat yang bagus, yang canggih untuk men-tracking semua persoalan-persoalan tindak kriminalitas di seluruh negeri ini. Sekarang
Mana buktinya? Mana buktinya? Kasus yang jelas-jelas ada di depan mata kalian. Ada di depan mata kalian. Di depan banyak orang. Tindak kriminalitas itu terjadi. Tidak bisa mengumpulkan saksi. Alasannya tidak bisa mengumpulkan saksi. Iya kan? Terus buat apa negara ini membayar mereka yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum? Mau main-main dengan masyarakat. Mau main-main dengan masyarakat yang menggaji kalian. Ini kawan, ini persoalan serius. Kurun waktu 11 tahun Polres Kabupaten Bangkalan tidak bisa menindaklanjuti persoalan yang muncul. Persoalan hukum yang muncul. Ini urusan nyawa. Kalau saya lihat di TikTok, di media sosial, kalian, para penegak hukum itu melakukan dengan baik. Bagus, saya apresiasi. Tapi bagaimana yang lain? Jangan-jangan analisa dan asumsi kami, kalian hanya mau melakukan sesuatu kalau ada sesuatunya. Baru itu bisa dilakukan. Apakah itu yang terjadi? Apakah itu yang terjadi? Kita sebetulnya jenuh dengan persoalan-persoalan mengawal persoalan. Kami ingin mencari keadilan. Kami hanya ingin mencari keadilan. Keadilan saya, keadilan kami, keadilan anggota Lilaut Kabupaten Bangkalan. Dipikir tidak sakit dibacok orang. Dipikir tidak sakit ditembak orang. Buat apa kalian tegak? Bagus badannya. Tapi takut kepada preman. Takut kepada penjahat. Artinya penegak hukum yang digaji oleh pemerintah melalui pajak rakyat ini tidak bisa melakukan apapun terhadap kami. Ingat, LBH Lilau Jawa Timur tidak akan tinggal diam. Kami akan melaporkan ke Propam berapa Kapolres yang ada di Kabupaten Bangkalan sampai Kapolres ini. Kalau mau melakukan sesuatu, ayo kita lakukan dengan baik. Yang terjadi ini bukti konkret kami. Kita lihat yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kondisi kami yang sengaja dibiarkan. Ingat kawan, kita hanya tidak akan tinggal diam kalau saat ini. Kita tidak akan pernah tinggal diam kalau saat ini. Bagaimana proses-proses yang terjadi, proses hukum yang terjadi, ini sengaja dibiarkan oleh Polres Kabupaten Bangkalan. Maju!
Kabupaten Bangkalan hanya mempunyai 18 kecamatan. Dan itu ada kapolsek-kapolseknya di setiap kecamatan. Ada banyak petugas, hampir lebih dari 20 orang per kecamatan, per kapolsek. Tapi apakah itu bisa melaksanakan tugas dengan baik? Pertanyaannya, apakah bisa melaksanakan tugas dengan baik? Kalau itu tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, terus apa fungsi dan gunanya para kapolsek, para kasat, dan para pejabat di lingkungan Polres Kabupaten Bangkalan? Apa fungsinya ketika penegakan hukum tidak dilakukan dengan baik? Apa fungsinya ketika penegakan hukum tidak dilakukan dengan baik? Ingat kawan, ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami masih percaya terhadap kepolisian Republik Indonesia. Dengan SOP dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti kita akan tinggal diam terhadap persoalan-persoalan yang muncul di Kabupaten Bangkalan ini yang sengaja ini dibiarkan berlarut-larut. Begitu, Saudara Halim.